Sama seperti bangsa Israel masuk ke Mesir, kemudian Allah katakan tadi bahwa hari ini kamu tidak akan lagi melihat Mesir. Kenapa? Karena mereka dibawa keluar. Sama sebagaimana Yesus masuk ke dalam dunia ini, maka dia katakan kamu tidak akan lagi melihat dunia. Kalau kita dibawa keluar dari dunia ini, maka kita akan datang kembali kepada Bapa, sebagaimana Kristus kembali kepada Bapa. Jadi tidak akan ada kedatangan Yesus yang kembali muncul dalam dunia. Kenapa? Karena gambarannya jelas memperlihatkan bahwa Yakub setelah meninggalkan keluarga Laban, dia tidak balik lagi kepada keluarga Laban untuk menjemput istrinya, untuk menjemput pengantinnya. Sama seperti Yusuf dan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke Kanaan, mereka tidak kembali lagi ke Mesir untuk menjemput keluarga-keluarga mereka. Demikian pula Yesus, ketika dia kembali kepada Bapa, dia membawa seluruh milik kepunyaannya kepada Bapa dan dia tidak akan datang kembali kepada dunia. Itu gambarannya. Dan itu pula yang sebenarnya tercantum dikatakan tadi di dalam. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ini penting sekali. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Jadi tidak akan ada istilahnya Yesus akan datang kembali ke dalam dunia. Karena jelas sekali Yesus dibawa keluar dari dunia, keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Dia tidak kembali ke dalam dunia. Bagaimana mungkin kalau selama ini kita ketahui bangsa di dalam dunia ini, agama Kristen mengajarkan bahwa Yesus akan datang kembali ke dalam dunia. Bahkan dia akan mengambil rupa manusia itu dan dia akan membawa kita keluar dari dunia ini. Sementara pekerjaan itu kita tahu sudah terjadi sejak kematian Kristus dan kebangkitannya. Karena gambarannya jelas mengatakan bahwa tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini sebenarnya perjalanan kita orang percaya. Kalau kita tidak melihat realita daripada gambaran itu, bahwa kita tidak akan melihat lagi dunia, maka hati kita akan tetap tertuju kepada dunia. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka melihat orang Mesir mengejar mereka, hatinya sudah langsung ketakutan, kekhawatiran ada pada mereka. Buat apa kamu bawa kami keluar? Lebih baik kami mati di Mesir. Hatinya tetap tertuju ke Mesir. Kenapa? Karena bagi mereka, Mesir itu tetap mereka lihat. Mesir itu tetap merupakan tujuan hatinya. Kenapa? Bangsa Israel masih melihat Mesir. Kenapa? Kita masih tertuju kepada dunia. Karena kita tidak melihat keselamatan daripada Allah. Perhatikan kata-kata itu bagus sekali. Musa katakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya. Kenapa orang masih tetap khawatir? Kenapa orang tetap masih jatuh bangun dalam dosa? Walaupun tanda kutipnya dia sudah sungguh-sungguh dalam Kristus. Karena dia tidak melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yang diperagakan Allah kepada bangsa Mesir dari sejak perjalanan awal sampai mereka masuk ke dalam Kanaan itu. Lalu apa yang mereka perhatikan? Yang mereka perhatikan itu keselamatan dari Mesir. Yang mereka perhatikan itu keselamatan dari perbudakan. Yang mereka perhatikan itu keselamatan dari dosa. Itu yang manusia dalam dunia ini perhatikan. Itu yang kita perhatikan, bagaimana saya lepas dari dosa, bagaimana saya lepas dari kuasa iblis, bagaimana saya lepas dari dunia. Mereka tidak memperhatikan keselamatan dari Allah yang telah melepaskan kita dari dosa, dari maut, dari dunia. Karena hati mereka masih terpaut kepada dunia. Karena yang mereka pikirkan selama dalam perjalanan mereka menuju pemerintahan Allah itu selalu dunia, selalu dunia, selalu dunia. Sampai kapan? Sampai umur mereka selesai dalam dunia ini, pikiran mereka masih tetap tertuju kepada dunia. Itu yang diperlihatkan bangsa yang pertama itu harus mati. Kenapa? Sepanjang hidup mereka berpikir tentang dunia. Orang-orang seperti itu tidak melihat kemuliaan Allah. Jadi kita bisa melihat satu kunci bahwa kalau kita mau berada dalam keberadaan pemerintahan Allah, kalau kita mau bersama-sama dengan Kristus berada di rumah Bapa itu, ingat Yesus katakan, di rumah Bapa banyak tempat. Aku akan datang kembali menjemput kamu. Dan itu yang sudah dia kerjakan. Dan itulah yang diperagakan di dalam sepanjang padang gurun itu. Itulah yang diperagakan ketika Yakub keluar dari rumah Laban. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanannya sampai dia bertemu dengan Esau keluarganya ya, di rumah bapaknya. Jadi ada perjalanan.
Jadi kita masuk surga, betul, kita masuk surga. Tapi untuk menerima realitas surga itu adalah suatu tanda kutipnya perjalanan. Dan kita bisa sampai ke situ jika kita memperhatikan, sekali lagi saya katakan, keselamatan yang dari Tuhan. Bukan keselamatan dari dunia. Karena keselamatan itu sudah dikerjakan Allah, dan keselamatan itu yang diperlihatkan kepada kita.